Kumaha Damang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Demi konten, sekelompok remaja di Kabupaten Cianjur nekat cegat truk yang melaju kencang. Boboto tuding panitia pelaksana pertandingan Persib kontra Persabaya lalai hingga menewaskan 2 orang supporter. Serunya bertempur ala tentara menggunakan senjata airsoft gun. Informasi pertama untuk Anda, warga Kecamatan Cicendo, Kota Bandung menggagalkan upaya perampokan oleh sejumlah pria bersenjata tajam. Sebuah kamera pengawas merekam 3 perampok yang akan melakukan tindak kriminal pada Rabu dini hari di Jalan Citra, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung. Pria berbonceng 3 ini melihat ada seorang pria yang merupakan penjual nasi goreng duduk di depan warung kelontong. Lalu ketiga perampok langsung menghentikan sepeda motornya dan menghampiri korban. Sadar akan dirampok, pria ini langsung kabur ke dalam warung dan 2 dari 3 perampok mengejarnya masuk ke dalam warung. Komplotan perampok ini mengancam korbannya dengan menggunakan senjata tajam agar korban menyerahkan gawainya. Beruntung korban yang berteriak membuat warga yang tinggal di sekitar lokasi keluar rumah untuk menangkap ketiga perampok. Begal keburu panik, nggak sempat ngambil HP-nya, cuma ngambil sedikit barang receh aja yang dari warung. Mungkin karena terlalu panik, udah gitu langsung keluar. Itu yang diambil rame ya. Yang diambil sendiri apa aja berarti? Yang diambil sendiri cuma itu aja, soalnya ya keburu panik. Uang koin yang recehan, yang 500-an. Setelah gagal melakukan tindak kriminal, ketiga perampok langsung kabur dengan sepeda motornya. Muhammad Rizal melaporkan dari Bandung, Jawa Barat. Perampokan juga terjadi di kawasan Komodor Supadio Cicendo, Kota Bandung. Kali ini, telepon genggam milik seorang remaja dirampas oleh perampok. 3 orang remaja yang sedang asik bermain telepon genggam tiba-tiba didatangi oleh 2 orang perampok yang membawa senjata tajam. Mengetahui kedatangan para perampok, 2 dari 3 orang korban langsung kabur. Sementara 1 korban lainnya tak berdaya sehingga telepon genggam miliknya berhasil diambil oleh perampok. Sebelumnya kedua perampok juga mencoba mengambil sepeda motor milik korban, namun gagal karena korban membuang kunci sepeda motornya. Sempat minta kunci motor, dia nodongin senjata juga, sempat dikejar, dia juga masih nodong senjata. Kunci sempat diambil sama saya, sama sempat dilempar Ya. Oh gitu, langsung kabur aja gitu ya? Langsung kabur. Saat ini polisi telah menerima laporan dari para korban dan masih mencari identitas kedua perampok. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Lagi-lagi ulah konyol dan berbahaya dilakukan sekelompok remaja di Kabupaten Cianjur. Demi konten media sosial, mereka nekat cegat truk yang sedang melaju kencang. Belum lama ini, sekelompok remaja di Kabupaten Cianjur menjadi perhatian di media sosial. Karena salah satu dari sekelompok remaja ini nekat memberhentikan truk yang sedang melaju kencang di Jalan Raya Cipanas, tepatnya di depan Pasar Rakyat. Beruntung sang sopir dapat menghentikan laju kendaraannya sehingga tidak ada korban jiwa. Warga setempat pun mengaku resah dan terganggu atas kejadian ini. Cuman mereka informasi sih didapat orang bawah, orang di sini. Tapi sejak viral tuh videonya nyebar, udah nggak ada lagi sih. Usianya berapa Kang itu ke? Sekitar masih usia SMP lah, Pak, remaja gitu ya. Viralnya aksi berbahaya yang dilakukan oleh sekelompok remaja langsung direspon oleh polisi. Polisi kini telah mengetahui identitas para remaja dan selanjutnya mereka akan segera diberi pembinaan. Secara hukum ini ada hukumannya, pidananya, yaitu mengganggu ketertiban jalan raya. Itu ada di Undang-Undang Lalu Lintas. Saya rasa motif ya untuk ini ya, apa? Konten ya. Konten ya.
Agar tidak terjadi hal serupa, polisi akan berpatroli di sejumlah titik rawan yang sering digunakan untuk melakukan aksi berbahaya. Rendra Gozali melaporkan dari Kabupaten Cianjur. Ya, seorang pemuda yang dikabarkan hilang di Sungai Cirende, Kabupaten Ciamis, akhirnya ditemukan di tengah hutan dalam kondisi depresi. Pencarian terhadap Ade Irawan, seorang pemuda yang dilaporkan hilang di Sungai Cirende, Kabupaten Ciamis pada Selasa kemarin akhirnya membuahkan hasil. Ade Irawan ditemukan oleh tim SAR di tengah hutan sekitar 3 km dari titik lokasi hilang dengan kondisi depresi. Ade pertama kali ditemukan oleh warga yang hendak mencari kayu bakar, dan saat ini Ade dibawa oleh polisi ke tempat khusus. Untuk saat ini kami menempatkan korban di tempat khusus dulu dikarenakan dan dikhawatirkan ada hal-hal yang perlu kita tindak lanjut dari kepolisian, barangkali sebab akibat dari kejadian ini ada penyebabnya yang berbau pidana maupun yang lainnya. Sebelumnya Ade Irawan dilaporkan hilang saat sedang memancing di Sungai Cirende. Keluarga hanya menemukan alat pancing dan sepeda motornya yang masih berada di dekat sungai. Setelah menerima laporan, warga dan tim SAR dari BPBD Ciamis mencari Ade dengan menelusuri sungai menggunakan perahu. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Ciamis. Jasad salah satu korban yang ditemukan tewas di pantai Ujung Genteng, Kabupaten Sukabumi tiba di rumah duka. Suasana haru menyelimuti rumah duka saat jasad Adel tiba dengan mobil ambulans. Isak tangis tak bisa dibendung saat keluarga melihat jasad Adel yang berada di dalam kantung mayat. Adel merupakan salah satu korban yang ditemukan tewas dengan kondisi bersimbah darah di pantai Ujung Genteng beberapa waktu lalu. Di mata keluarga, Adel dikenal baik dan ramah. Adel merupakan anak kedua dari pasangan Jana dan Ella. Saat ini keluarga dan kerabat hanya bisa berharap polisi segera menemukan pelaku keji yang tega menghabisi nyawa Adel. Mudah-mudahan segera diketemukan aja, ditangkap. Saya mohon kepada pihak kepolisian, mudah-mudahan ini bisa diselesaikan dengan secepatnya. Selanjutnya jasad Adel akan dikebumikan di TPU Kampung Citangkil, Desa Limus Nunggal, Kecamatan Bantar Gadung yang tidak jauh dari rumah duka. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Sementara itu, kabar tak mengenakan datang dari pekerja migran Indonesia yang mengadu nasib di luar negeri. ABK asal Kabupaten Cirebon meninggal di atas kapal di Taiwan, sedang seorang asisten rumah tangga asal Indramayu dianiaya majikan di negara yang sama. Suasana duka menyelimuti rumah Pulung dan Nani di Desa Curug, Kecamatan Susukan Lebak, Kabupaten Cirebon. Putra bungsunya, Lani Nugraha, yang bekerja sebagai anak buah kapal di Taiwan, dikabarkan meninggal dunia saat tengah bekerja di kapal Sunze 836. Informasi meninggalnya korban baru diterima keluarga Kamis minggu lalu, padahal korban telah meninggal dunia tanggal 9 Juni 2022. Almarhum Lani Nugraha sebenarnya sudah habis masa kontrak kerjanya Desember tahun lalu, namun tidak juga dipulangkan perusahaan hingga dikabarkan meninggal dunia di atas kapal. Keluarga menyesalkan pengerah tenaga kerja PT Samuel Jaya Maritim Jakarta yang tidak juga memulangkan Lani Nugraha setelah putus kontrak akhir tahun lalu. Kecewanya gini, asal saya dibodoh tuh Pak, dibohongi tuh. Saya kan ngomong kalau anak nggak kerja dikembalikan, kenapa nggak dikembalikan? Yang itunya susah katanya tuh. Saya harus lapor, iya Mbak, ini saya udah lapor katanya tuh. Apa saya harus lapor ke pemerintah? Nggak usah, itu saya mah ini minta kepastian, harus dipercepat, jenazahnya harus kesinikan. Dari Indramayu, seorang tenaga kerja Indonesia asal Desa Kedokan Bunder, Reni, yang bekerja sebagai asisten rumah tangga di Taiwan, viral menjadi korban penganiayaan oleh majikannya. Dalam sejumlah cuplikan video, Reni mengalami luka di sekujur tubuhnya. Bahkan gendang telinganya pecah dan tubuhnya kurus tak terurus. Reni yang telah bekerja selama 14 bulan dianiaya majikannya setelah memecahkan gelas dan tidak mampu membayar ganti rugi.
Perangkat desa setempat telah melaporkan kejadian ini ke Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI Indramayu agar korban bisa segera dipulangkan ke tanah air. Dan saya berharap banyak kepada pemerintah Indonesia, khususnya Ibu Bupati dan Bapak Presiden, mohon dibantu pemulangan Ibu Reni ke tanah air. Ini juga udah mengeras. Serikat Buruh Migran Indonesia meminta pemerintah Indonesia melakukan pembelaan agar majikan yang menganiaya Reni bisa diproses hukum. SPI turut mengutuk lah tindakan majikan yang seperti itu, dan SPI akan memantau dari luar saja karena sudah ada tindakan dari pemerintah setempat. Menurut data dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, hingga akhir tahun 2021 lalu ada hampir 8.000 pekerja migran Indonesia yang mengadu nasib di Taiwan. Mereka bekerja sebagai asisten rumah tangga, pekerja pabrik hingga anak buah kapal penangkap ikan. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Cirebon dan Indramayu.